Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sadar nggak sadar ngaruh banget ke kita semua setiap hari. Ruang gema di media sosial. Coba deh, pernah nggak sih ngerasa feed media sosial kamu itu kok nyaman banget ya? Kayak semua orang setuju gitu sama kamu? Nah, pertanyaannya, feed kamu itu beneran nunjukin seluruh dunia atau cuma sepotong kecil yang udah disiapin khusus buat kamu? Oke, kita bedah dulu konsep utamanya. Namanya gelembung filter atau filter bubble. Istilah ini dari aktivis internet Ellie Pariser. Gampangnya gini, bayangin aja ini kayak alam semesta informasi pribadi kamu. Di situ algoritma jadi semacam satpam tak terlihat yang nentuin apa yang boleh kamu lihat dan apa yang enggak. Nah, ini nih contoh klasiknya dari Ellie Pariser sendiri. Dia minta dua temennya nge-google kata Mesir. Hasilnya beda banget. Yang satu dapatnya berita soal revolusi yang lagi panas-panasnya, satunya lagi malah dapat info paket liburan. Kebayang nggak? Mesin pencari sama, kata kunci sama, tapi realitas yang disajiin bisa beda total. Itulah gelembung filter lagi beraksi. Terus, siapa dong yang bikin tembok-tembok tak terlihat ini? Jawabannya ada dua, kamu sendiri dan, ya, algoritma. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Menurut Pariser, prosesnya tuh simple banget, cuma 3 langkah. Pertama, platform itu mempelajari kamu. Setiap klik, setiap like, setiap video yang kamu tonton, itu semua dicatat. Kedua, mereka sodorin konten yang menurut mereka bakal kamu suka. Dan yang ketiga, proses ini disempurnain terus-menerus, bikin gelembung kamu jadi makin sempit dan rapat. Secara teknis, ini namanya kurasi algoritmik. Ini bukan sulap ya, tapi sistem canggih yang pakai semua jejak digital kamu. Dari lokasi kamu, riwayat pencarian, semuanya buat secara otomatis ngebangun dan nyaring realitas online kamu. Dan kutipan dari Pariser ini, wah, ngena banget. Dunia yang dibangun dari hal-hal yang akrab adalah dunia di mana tidak ada yang bisa dipelajari. Ini tuh kayak kita lagi ngepropaganda diri sendiri, tapi nggak sadar. Tapi jangan salahin algoritma doang. Kita sebagai manusia juga punya andil loh. Ada yang namanya paparan selektif. Kita ini secara alami emang seneng nyari info yang ngeiyain apa yang udah kita percaya. Nah, algoritma pintar, mereka manfaatin banget kebiasaan kita ini. Ditambah lagi sama yang namanya homofili. Tahu kan pepatah, burung dengan bulu yang sama, terbang bersama? Ya, kayak gitu. Kita cenderung temenan dan ngikutin orang-orang yang mirip sama kita, yang akhirnya secara alami ngebentuk kelompok-kelompok yang isinya satu suara semua. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau gelembung-gelembung pribadi ini ketemu? Kita pindah nih dari gelembung personal ke sebuah gemuruh kolektif yang namanya ruang gema atau echo chamber. Jadi, apa bedanya? Gini, gelembung filter itu sifatnya lebih pribadi, dibikin sama algoritma. Kamu di sini lebih kayak korban pasifnya. Nah, kalau ruang gema, itu lingkungan sosial. Di sini, kamu jadi peserta aktif. Kamu yang milih gabung grup, kamu yang milih ngefollow orang-orang yang sependapat sama kamu. Keduanya ini nyambung banget. Bayangin deh, setiap gelembung filter itu kayak gelembung sabun. Pas mereka saling bersentuhan, mereka nyatu dan bikin ruang gema yang jauh lebih gede. Di dalamnya, ide-ide yang sama terus dipantulin. Jadi makin kencang suaranya. Dan buat orang di dalamnya, itu jadi kayak kebenaran mutlak. Dan ruang ini tuh temboknya tebal banget. Berkat psikologi kita sendiri. Ada bias konfirmasi yang bikin kita cuma mau denger yang kita suka. Ada identitas sosial yang bikin kita loyal sama geng kita. Kita bahkan secara sadar ngebersihin feed kita dari orang-orang yang beda pendapat. Dan puncaknya, konten yang bikin emosi, apalagi yang bikin marah, itu bensinnya yang bikin semua ini nyebar cepet banget. Oke, ini bukan lagi soal selera pribadi ya. Ruang gema ini punya dampak yang serius banget buat masyarakat, terutama soal polarisasi dan misinformasi. Ini dia nih biang keroknya. Pas setiap kelompok hidup di dunianya sendiri-sendiri, kita jadi kehilangan ruang publik yang sama. Hasilnya, debat yang sehat jadi mati, dan nyari jalan tengah itu jadi, ya hampir mustahil. Dampaknya gawat. Perpecahan politik makin dalam, dialog antar kelompok jadi nggak ada, dan kemampuan kita buat ngambil keputusan bareng-bareng jadi lumpuh. Ujung-ujungnya ini ngerusak fondasi paling penting, kepercayaan kita ke satu sama lain dan ke fakta yang sama. Fenomena ini bahkan ada namanya loh, polarisasi afektif. Ini bukan lagi sekedar beda pendapat soal kebijakan. Ini tuh levelnya udah saling nggak suka, bahkan benci sama orang-orang di pihak seberang.
Rasa benci inilah yang bikin kita jadi gampang banget percaya berita bohong tentang mereka. Dan ini ngejelasin banget kenapa misinformasi bisa merajalela. Di dalam ruang gema, nggak ada yang ngebantah klaim palsu, nggak ada cek fakta. Sebuah kebohongan, kalau diulang terus-terusan tanpa ada yang ngoreksi, lama-lama kedengarannya jadi kayak kebenaran kan? Tapi ada kabar baiknya. Kita nggak pasrah gitu aja kok. Ada langkah-langkah yang bisa kita lakuin buat keluar dari gelembung ini dan ngambil alih lagi kendali atas apa yang kita lihat. Tujuannya jelas banget, kayak yang bisa kita lihat di sini. Kita mau pindah dari ruang gema yang terisolasi, yang jadi sarang misinformasi, ke sebuah forum diskusi politik yang sehat dan berdasarkan fakta. Jembatannya apa? Ya dengan aktif ngelawan disinformasi. Terus gimana caranya? Ada 4 langkah praktis. Pertama, sadar. Ingat terus, feed kamu itu udah diatur. Kedua, verifikasi. Sebelum nge-share apa-apa, cek dulu faktanya. Ketiga, berpikir kritis. Coba deh tanya, kenapa ya gue lihat konten ini? Dan yang paling penting, keempat, cari tahu. Sengaja, cari sudut pandang yang beda yang nantang pendapat kamu. Penting juga buat dicatat, ini bukan cuma tanggung jawab kita sebagai pengguna. Platform-platform raksasa kayak Facebook dan Google juga udah ngakuin masalah ini. Dan mereka lagi berusaha, setidaknya di permukaan, buat ngubah algoritma mereka biar bisa nampilin lebih banyak sudut pandang. Oke, kita sampai di akhir. Setelah tahu semua ini, gimana gelembung dan ruang gema ini dibangun di sekitar kita, pertanyaan sesungguhnya bukan lagi buat saya, tapi buat kamu. Langkah nyata apa yang bakal kamu lakuin hari ini buat mecahin gelembung kamu sendiri? Makasih udah dengerin.